siap. Oke Ibu, sebelum mulai observasi, saya ingin diskusi dengan Ibu tentang rubrik penilaian dulu ya. Nanti saya akan amati Ibu sebagai coach bagi coach Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur kata atau belum? Terus nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi ataupun solusi si kuci itu sendiri. Terus bagaimana nanti kuci merespons ya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu atau menanggapi yang Ibu tanyakan tadi seperti itu. Oh iya Bu, jangan lupa juga Bu ya, Ibu sesuaikan nanti dengan prinsip kucing ya. Prinsipnya apa ya Bu? Kemitraan ya, proses kreatif dan meningkatkan kompetensi. Oke, ternyata Ibu Yani sudah paham ya prinsip kucingnya. Sekarang Ibu ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum mulai observasi. Oke, Bu Yani, saya awali dengan pertanyaan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan secara aktif Ibu, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu ya. Sudah sangat luar biasa. Yang kedua Bu, pertanyaannya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya ketika saya observasi nantinya? Baik Ibu, kemudian untuk kompetensi yang secara spesifiknya Ibu sama dengan kompetensi yang tadi, saya ingin mengembangkan yang pertama itu presence, mendengarkan aktif, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, satu lagi pertanyaan terakhir, indikator mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Untuk indikator Ibu, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah coaching tersebut. Oke, demikian dulu Bu kegiatan praobservasi kita ya. Ini sekarang Ibu boleh lanjut coachingnya seperti apa. Saya akan mengobservasi dulu ya. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar nih Ibu Ulfa? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Ada yang bisa saya bantu nih Bu Ulfa? Ada Ibu. Sebenarnya saya kan habis saya ingin ada yang mengganjal Ibu. Sudah lama nih saya momennya mau berjumpa sama Ibu, mau curhat Ibu, tentang perasaan khawatir saya, ada yang mengganjal di hati saya. Ngomong-ngomong nih Bu Ulfa, ketika nanti selesai pembicaraan kita ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan? Saya mengharapkan semoga permasalahan saya itu mendapatkan solusi Bu ya, karena ini berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas Ibu. Baik Ibu, memangnya ada masalah apa nih Bu Ulfa? Masalahnya, saya kan ini guru bahasa Indonesia, kebetulan saya mengajarnya di kelas 8. Jadi dari kelas 7, 8, 9 nanti anak-anak selalu belajarnya itu berbasis teks. Nah, jadi di akhir bab itu selalu tagihan tugas itu berkaitan dengan anak-anak mampu menghasilkan sebuah teks. Nah, selalu masalahnya anak-anak tidak mampu memenuhi tugas itu. Baik, tadi Ibu bilang anak-anak tidak mampu menyelesaikan Bu ya tugas terakhir itu. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Ibu, mungkin salah satu penyebabnya itu ya, selama ini anak-anak mungkin lebih sering keterampilan berbicaranya mereka asal. Ketika menulis mereka merasa buntu. Kemudian yang kedua itu anak-anak mungkin saya tidak memberikan pedoman Ibu untuk mereka menulis. Mungkin saya bisa menyediakan Ibu kayak sejenis pertanyaan di melalui satu hak, mungkin dari situ nanti mereka bisa menghasilkan sebuah tulisan itu. Nah, kira-kira nih Bu Ulfa, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan
Yang saya harapkan itu tentunya tujuan pembelajaran di awal anak-anak mampu menghasilkan sebuah teks bisa ini ya Bu, bisa terlihat nanti dari tugas-tugas mereka bisa menghasilkan sebuah teks walaupun itu bentuknya sederhana. Baiklah Bu Ulfa, yang ingin saya tanyakan kembali, apakah ada kira-kira ini strategi ya Bu ya, strategi yang pernah berhasil yang Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, strategi yang berhasil tapi tidak begitu berhasil ya Bu, tapi ada perkembangan sedikit. Dulunya saya selalu ketika tujuan pembelajaran itu menghasilkan sebuah teks, selalu anak-anak itu saya arahkan dikerjakan masing-masing individu. Nah, sekarang saya sudah menerapkan anak-anak itu bekerja kelompok. Nah, waktu dulu tugasnya individu, kadang-kadang dari posisi hanya 3 siswa itu. Nah, sementara itu tugas kelompok mereka selesai, tapi tidak semua anggota kelompok bekerja itu. Berarti ada perkembangan Ada ya, perkembangan. ketika siswa ini dibagi per kelompok. Kemudian jika Ibu berikan rating ini Bu, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Ulfa berapa tingkatan keberhasilan strategi yang sudah Ibu lakukan? Mungkin untuk ratingnya itu berada pada posisi angka 7. Baik Ibu, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Ulfa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, rencana saya ke depan tentunya mungkin saya memberikan pedoman untuk siswa. Mungkin untuk tugas kelompoknya saya lanjutkan dulu ya. Kemudian saya pedoman itu tentunya ada unsur kemudian mungkin saya juga harus mengganti model pembelajaran PJBL itu, mereka itu produk. Tentunya di PJBL itu kan ada waktu, manajemen waktunya. Mungkin anak-anak selama ini agak lepas, mungkin saya hanya instruksikannya harus siang ya nak, tapi saya nggak mengungkapkan waktu pengerjaan itu berapa lama gitu. Luar biasa ya Bu Ulfa ya rencananya. Kemudian Ibu, siapa yang bisa membantu Bu Ulfa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Nah, sebenarnya mungkin yang mendukung saya itu banyak pihak Ibu, pertama itu dari internal maupun pihak eksternal. Mungkin dari internal sendiri rekan sejawat saya di sekolah, beliau Simpel, kemudian ada kepala sekolah Ibu, kemudian ada wakil guru, wakil kesiswaan, dan dari eksternalnya mungkin dikatakan cuma tadi dari luar. Kira-kira di Bu Ulfa berapa lama Bu Ulfa membutuhkan waktu untuk melakukan itu? Mungkin untuk rentang waktunya itu kalau fokusnya ke siswa itu menghasilkan sebuah teks sekitar 2 pertemuan Ibu dengan JP. Nah, pertanyaan selanjutnya di Bu Ulfa, kapan Bu Ulfa bisa memulai melaksanakan rencana ini, kemudian melaksanakan strategi pembelajaran yang Ibu ceritakan tadi di dalam kelas? Nah, mungkin sudah bisa saya terapkan dalam minggu depan ya Bu, saya sudah masuk kebetulan memang sekarang berada pada capaian pembelajaran siswa mampu menghasilkan teks. Insya Allah akan saya terapkan waktu dekat itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Ulfa, komitmen apa yang akan Bu Ulfa lakukan agar rencana dan strategi ini berjalan dengan baik? Nah, komitmen yang pertama tentunya dari saya memberikan yaitu panduan tadi atau acuan untuk siswa menulis dalam hari 1 hal. Kemudian untuk model pembelajaran juga saya ganti dengan PJBL. Kemudian pihak-pihak yang mendukung tadi, insya Allah akan saya libatkan agar mungkin permasalahan ini dapat teratasi. Selanjutnya nih Bu Ulfa, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Ulfa butuhkan? Pihak lain yang mungkin belum tersentuh ya Bu, dari eksternal itu agak kesulitan saya dapat matematika dari luar, tapi saya yakin dari mungkin saya menyampaikan kepada atasan untuk itu akan terrealisasi. Baiklah Ibu Ulfa, semoga rencana Ibu Ulfa berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu Ulfa nih setelah kita berbincang sebentar? Alhamdulillah, yang pertama saya tentunya senang, kemudian nyaman, lega ya Bu, akhirnya kejanggalan tadi, kekhawatiran saya sudah menemukan solusi. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan saya dapat menemukan sendiri ternyata solusi itu sudah ada di dekat saya. Hanya saja saya perlu merealisasikan.
Terima kasih banyak Ibu ya. Syukurlah kalau begitu Bu Ulfa, alhamdulillah sekali ya Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Saya senang mendengarkan curhatan atau cerita Ibu. Saya juga senang Ibu bisa mencari sendiri solusi Ibu. Saya tunggu hasil dari rencana Ibu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sampai jumpa Ibu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam Ibu Miki. Oke, tadi sudah melaksanakan coaching ya terhadap Bu Ulfa ya. Sekarang kita masuk ke pasca observasinya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih untuk Ibu ya terkait kegiatan observasi tadi. Oke Ibu, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur PIRTA, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Sehingga dengan alur ini saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan coaching tersebut menemukan solusinya sendiri Ibu. Oh, luar biasa sekali ya Ibu. Tadi juga saya udah lihat ya bagaimana coachingnya berjalan dengan sangat baik ya Bu. Sudah sesuai alur PIRTA yang penting ya. Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang beliau alami. Intinya ya sudah berjalan dengan sangat sempurna coaching tadi Ibu. Terus Bu, pertanyaan terakhir nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan, yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu cara lebih memahami proses alur PIRTA tersebut Ibu, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching secara lebih baik lagi. Ya, ada sangat bagus ya. Semoga kedepannya coachingnya lebih bagus lagi Ibu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh nanti Ibu juga hubungi saya untuk kita lakukan observasi berkelanjutan. Baik Ibu. Terima kasih banyak Bu Yani. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Miki. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Gimana Bu Miki, keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya Bu Miki, jadi Bu Miki tahu kan sebentar lagi Bu Miki akan melakukan proses coaching. Coachingnya adalah Bu Suryani. Iya benar. Jadi Ibu sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu Ibu ya. Yang pertama kita akan diskusikan terkait rubrik penilaian percakapan coaching nanti. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, prinsip coaching itu ada 3 Ibu, pemeriksaan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, selain menerapkan prinsip coaching, itu juga harus menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama itu ada, Miki harus hadir penuh ketika coaching berlangsung. Kemudian Bu Miki juga harus mendengarkan secara aktif dan dapat menggali informasi dari coaching Ibu, tentunya dengan pertanyaan yang berbobot. Dan semua itu dilakukan dengan menggunakan teknik rasa Ibu ya. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah tahapan alur PIRTA Ibu. Ada tujuan, identifikasi, rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, Bu Miki, sebelum coaching ini akan lanjut, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan hari ini? Yang pertama pastinya saya ingin menjadi coach yang mendengar aktif ataupun present. Terus saya ingin agar saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coach saya. Baik, Bu Miki, luar biasa. Selanjutnya
saya akan mendengarkan berkaitan dengan dari kompetensi coaching tadi. Tentunya ada yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan. Apa itu mungkin? Salah satunya yang paling ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan berbobot bagi coach saya, sehingga mereka tidak segan-segan menyampaikan permasalahannya dan menggali ya solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Baik, Bu Niki, yang terakhir. Nah, yang menjadi tolak ukur dari dicapai tetap capaian Bu Niki pada hari ini apa ya? Saya ingin coach saya ya mau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi otomatis saya harus menjadi pendengar penuh ya dan pendengar yang baik bagi coach saya. Baik, Bu Niki, saya sudah melihat Bu Niki sudah sangat siap ya untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga terrealisasi sebagaimana yang Bu Niki inginkan. Amin. Terima kasih Bu. Selamat melakukan kegiatan coaching ya Bu Niki. Assalamualaikum Bu Niki. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam Ibu Niki. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Hanya saja Ibu, saya ada sedikit permasalahan di kelas ini. Ya, benar, saya dengar juga seperti itu ya. Ibu hubungi saya tadi lewat WhatsApp. Memang nampak sebenarnya dari tahu wajah Ibu ya seperti ada beban yang belum terselesaikan. Nah, Ibu, saya ingin ya kita ini bisa sharing untuk mencari solusi bagi Ibu sendiri nanti ya. Jadi jangan segan-segan menyampaikan masalah yang dihadapi Ibu ya. Nah, Ibu, kita mulai dari tujuan Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu capai setelah kita coaching. Baik Ibu, saya ini ingin sekali Ibu menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan untuk permasalahan saya ini. Nah, Ibu, tepat sekali ya. Kira-kira yang masalah apa yang Ibu hadapi sekarang? Jadi begini Ibu, saya ini sekarang kan mengajar di kelas 9 ya Bu ya, kelas 9 SMP. Kemudian di salah satu kelas ada salah satu siswa yang tidak bersemangat dan tidak mau mengerjakan tugas. Hal ini yang membuat saya kepikiran ya Bu, yang pertama tentang keaktifan anak tersebut di dalam kelas, yang kedua bagaimana nilai anak tersebut Ibu. Berarti itu ya tantangan Ibu ya menghadapi mereka agar mereka mau belajar secara aktif gitu ya. Oke, kira-kira rencana aksi ataupun yang sudah pernah Ibu lakukan selama ini untuk mereka mau belajar secara aktif dengan Ibu apa Ibu? Baik Ibu, yang pernah saya lakukan dan menurut saya sangat lumayan berhasil ya Bu ya. Jadi saya pada saat itu membuat strategi dan metode secara bervariasi. Kemudian saya melakukan ice breaking, baik itu ketika anak-anak mulai merasa bosan ketika pembelajaran saya. Kemudian saya melakukan ada kegiatan game ini Bu. Kegiatan game itu ada di dalamnya tentunya ada materi saya. Kemudian anak-anak saya bagi berkelompok. Setelah menyelesaikan game, anak-anak mempresentasikannya Bu secara secara otomatis Bu di depan. Kemudian dari kegiatan ini saya mendapatkan tujuan pembelajaran anak-anak. Kemudian saya rasa ini sangat berhasil di dalam kelas. Oh, sungguh sangat luar biasa ya Bu. Rencana Ibu ke depan apakah akan menerapkan hal yang sama? Dari rencana saya ke depannya, karena saya lihat salah satu siswa ya Bu kurang bersemangat, saya akan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi juga Ibu, supaya saya berharapnya anak tersebut untuk minatnya terhadap pelajaran saya berkembang lah Bu, dari yang memang tidak peduli sama sekali, setidaknya dia mau belajar bersama dengan teman-temannya, karena itu harapan saya ya Bu, dia mengerjakan tugas sama seperti teman-temannya. Oh, sudah tepat sekali itu rencana Ibu ya. Sebagai bentuk tanggung jawab Ibu ya, rencana Ibu tindak lanjutnya kapan akan dipraktikkan lagi hal seperti itu Bu?
Baik Ibu, untuk rencana tindak lanjutnya, saya rasa rencana saya ini tidak perlu waktu yang lama ya Bu ya. Saya akan dengan secepatnya untuk melaksanakan rencana ini karena supaya siswa mendapatkan haknya Ibu, kemudian pembelajaran juga terlaksana di kelas, sama-sama mendapatkan hal positif baik untuk siswa ataupun untuk saya sendiri sebagai seorang guru. Luar biasa Ibu, saya turut senang ya mendengar rencana Ibu. Semoga rencananya terlaksana, terwujud, dan anak-anak Ibu semuanya bisa aktif dalam pembelajaran. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Saya rasa cukup ya Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah mau mendengar keluh kesah saya Ibu. Ibu juga sudah menuntun saya untuk mendapatkan solusi itu sendiri. Saya harap Ibu tidak bosan-bosannya mendengarkan cerita baik itu keluh kesah saya, dan semoga rencana saya ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga Bu ya, saya juga berharap ke depan kita bisa berjumpa lagi untuk memaparkan apa yang sudah dilakukan di kelas Ibu. Kalau ada hal yang disampaikan, apa hubungi saya aja Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Yani atas kepercayaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Miki. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Bagaimana rasanya Bu Miki setelah melakukan kegiatan coaching? Alhamdulillah ya, saya senang ya bisa membaktikan kucing saya pada hari ini. Baik Bu Miki, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan dengan Bu Suryani. Saya juga sudah mencatat beberapa hal. Mungkin sebelum saya menyampaikan isi catatan saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih ke Bu Miki. Boleh Ibu silakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat Bu Miki melakukan kegiatan coaching tadi? Dan yang menjadi indikator tetap capaian pengembangan yang diinginkan tadi apa ya Bu Miki? Saya merasa saya sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur cerita. Terus terkait tujuan yang tadi ya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alhamdulillah coaching saya dapat menggali masalah dan menggali solusi atas masalahnya sendiri. Terus saya bisa membantu mereka untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, sebenarnya solusi itu dari mereka sendiri ya, dari diri sendiri, alhamdulillah. Ya, betul Bu Miki, yang Bu Miki sampaikan itu sudah sangat sesuai dengan catatan saya. Bu Miki sudah menerapkan prinsip coaching, kompetensi inti yang ada pada seorang coaching, kemudian alur jawabannya juga cukup rapi ya Bu Miki ya. Dan Bu Miki juga tadi sudah terlihat Ibu mampu menggali penyebab dan coaching sendiri sudah mampu menyusun rencana. Nah Bu Miki, ada pertanyaan terakhir dari saya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mungkin memberikan pertanyaan berbobot ya, agar si kucing saya itu dapat menggali ya solusi atas masalah yang dihadapinya. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan saya dapat membantu mereka ya untuk membuat mereka mengingat kembali hal yang cocok dilakukan diterapkan atas permasalahannya. Baik Bu Miki, cukup jelas. Sebelumnya yang ingin ditanyakan Bu Miki? Alhamdulillah sekarang belum. Jadi semoga untuk ke depan Bu Miki tetap Bu Miki dapat melakukan coaching kepada rekan-rekan sejawat yang lain. Insyaallah Ibu. Semoga masa mereka selesai satu persatu. Ya ada. Baiklah Bu Miki. Terima kasih banyak Bu. Oh iya, sama-sama Bu Miki. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak hari ini cukup sampai di sini ya Bu Miki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Yani. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Yani. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya jelaskan dulu ya Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada kegiatan hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi
pertanyaan dari coachnya, yaitu Ibu ya, jangan lupa. Dan jangan lupa Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ulfa adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini ada dua, Ibu. Yang pertama itu saya ingin mendengarkan secara aktif, dan yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Baik Ibu. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, dari dua kompetensi yang saya sebutkan tadi, mungkin saya untuk kompetensi yang spesifiknya adalah berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu, karena dengan begitu saya dapat menggali informasi dari coach saya, sehingga permasalahan yang beliau sampaikan nanti akan ditemukan solusi-solusi yang tepat guna tentunya. Baik Ibu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu Ulfa ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ulfa dalam proses coaching kali ini? Nah, indikator keberhasilan yang tentunya itu yang saya tuju. Yang pertama itu saya tentunya harus mampu menerapkan alur gerak, prinsip coaching. Kemudian saya juga kompetensi inti tadi itu harus saya kuasai dan saya terapkan kepada coach saya dengan tujuan mungkin menggali ide-ide brilian dari coach saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu Ulfa untuk praobservasi kali ini. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach ya Bu ya, Bu Vicky ya. Betul Ibu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Sama Ibu. Assalamualaikum Bu Vicky. Waalaikumsalam Ibu Ulfa. Bagaimana keadaan hari ini Bu Vicky? Baik, alhamdulillah. Tapi tentu saya ada beberapa hal yang ingin saya share dengan Ibu. Oh iya, tapi kayaknya di balik webinar hari ini itu ya Ibu ya yang disampaikannya. Itu yang menjadi masalah saya, sehingga saya menjadi beban bagi saya. Apa itu Bu Vicky? Biar kita selesaikan secara bersama-sama. Begini Bu, kan saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Nah, kebetulan kalau cuma pukul 11 ke atas ataupun jam siang, itu jam rawan ya anak-anak kan. Mereka lebih banyak pasif atau ada yang juga aktif tapi kawan-kawan alias ribut. Terus yang pasif tadi itu ya bawaannya seperti mengatur seperti itu. Jadi saya merasa apakah saya masih kurang menjadi guru bagi mereka, gitu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Baik Bu Vicky, berarti fokus permasalahan kita, tujuan Bu Vicky hari ini tentunya dapat menyelesaikan itu kegiatan rutin ya, kegiatan belajar waktu itu. Apalagi kelas 8 dan 9 ya tadi Bu Vicky ya, anak-anak merasa bosan, jenuh, dan Bu Vicky sendiri merasa apa yang salah nih di diri Bu Vicky. Berarti hari ini kita targetnya mampu ya menuntaskan itu. Baik Bu Vicky, dari fokus permasalahan tadi saya ingin teman-teman menanyakan beberapa hal. Nah, kira-kira Bu Vicky tahu tidak Bu Vicky apa saja penyebabnya? Nah, mungkin tadi yang saya katakan bukan belajar siang, anak-anak sudah belajar dari pagi ya, mereka sudah sampai ke titik jenuhnya ya dengan beberapa materi pelajaran lain sebelum saya masuk. Ada lagi kira-kira penyebab lain Bu Vicky selain itu? Mungkin bagi mereka pembelajaran belum menarik mungkin ya. Belum menarik dari segi apa ya Bu? Barangkali ya. Jadi Ibu. Nah, sejauh ini Bu Vicky memang sudah menerapkan metode apa saja di kelas ini? Nah, untuk mengatasi itu saya sudah mencoba menerapkan, misal memulai pembelajaran dengan hal yang menarik bagi mereka, misal mengadakan speaking agar konsentrasinya kembali fokus ke belajar. Terus saya juga sudah menghadirkan pembelajaran yang berbasis digital, misal mengerjakan video pembelajaran yang menarik ya sesuai dengan materi seperti itu. Mungkin saya sudah mendapatkan beberapa poin penting.
tentunya dari penyebab tadi, kemudian hal apa saja yang sudah pernah Bu Miki lakukan, mungkin Bu Miki punya rencana nih ke depan untuk mengantisipasi biar hal itu tidak terjadi lagi Bu. Nah, mungkin bukan kalau yang tadi itu tidak sering saya gunakan. Jadi ke depan saya ingin menerapkan selalu hal yang menarik bagi anak sehingga mereka bisa fokus belajar dengan saya dengan hati yang bahagia. Oh, berarti fokus Bu Miki ke depannya rencananya berarti pembelajaran menarik itu terus continue ya Bu dilakukan. Nah, ada lagi nggak Bu kira-kira nih rencana ke depan untuk mendukung ini, mungkin Bu Miki bisa melibatkan beberapa pihak. Ya pastinya Ibu, karena tadi saya menggunakan teknologi, menggunakan laptop dan fokus. Kebetulan fokus di sekolah kami itu terbatas ya dari beberapa banyak pelaksana ada tidak fokus. Jadi ke depan saya akan tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang juga memakai fokus ya untuk mengatur jadwal penggunaan. Mungkin saya minta keringanan agar bisa saya gunakan di jam-jam siang tadi seperti itu. Nah, kira-kira dari rencana Bu Miki ini kapan nih mau dieksekusi, kapan mau diterapkan? Secepatnya Bu, mungkin dalam pembelajaran besok dan hari bahasa Indonesia akan saya terapkan insyaallah Bu. Nah, Bu Miki sudah menyampaikan tujuan dan sudah mengidentifikasi juga dari penyebab ya. Nah, rencana juga sudah sangat luar biasa saya lihat. Tentunya terakhir ada mungkin sebagai bentuk tanggung jawab kita ya terhadap rencana-rencana itu. Nah, apa itu salah satu bentuk tanggung jawabnya biar masalah ini terselesaikan? Ya, saya akan langsung mengaplikasikan dan menerapkan program yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin dengan begitu anak-anak menjadi senang dan bahagia ketika belajar di jam terakhir, terutama belajar bahasa Indonesia. Bu Miki, sejauh ini saya sudah melihat rencana yang luar biasa. Saya yakin sekali rencana ini dapat Ibu laksanakan dengan baik. Jangan lupa Bu Miki, di tengah perjalanan jika ada kendala boleh disampaikan ke saya. Jangan segan-segan ya Bu Miki ya, boleh disampaikan. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, ada yang mau disampaikan Bu Miki? Tidak ada Ibu, mungkin nanti kalau ada kendala saya akan hubungi Ibu. Bu Miki semangat terus, semoga selalu menjadi guru yang hebat. Terima kasih banyak Bu Ulfa ya Sama-sama, Bu sudah Miki. mendengarkan masalah saya dan alhamdulillah berkat Bu Ulfa ya saya bisa menemukan solusi yang baik ya bagi pembelajaran saya. Berarti sudah lega ya sekarang? Alhamdulillah seperti diangkat ya beban yang Ya, mukanya udah ceria kembali, ini baru Bu Miki yang saya kenal. Oke itu ya, kita akhiri untuk sesi hari ini. Mungkin kalau ada satu yang saya minta maaf ya Ibu ya. Assalamualaikum Bu Miki. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Yani. Ya, Ibu sudah melakukan coaching ya Bu Ulfa ya dengan Ibu Miki. Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterampilan yang diinginkan? Baik Bu Yani, saya sudah melakukan atau menerapkan prinsip CETA, yaitu di dalamnya saya menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi, lalu saya melihat rencana-rencana dari coach sendiri, dan yang terakhir adalah bentuk pertanggungjawaban atau tanggung jawab dari rencana si coaching. Kemudian saya juga sudah menerapkan prinsip coaching itu. Dan yang terakhir itu saya juga mampu menggali ya ide-ide dari coaching sendiri. Oke Bu Ulfa, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching Bu Ulfa dan Bu Miki sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Miki, sehingga Bu Miki bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching ini tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bu Ulfa sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Dari beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, salah satunya itu saya fokusnya pada mengajukan pertanyaan berbobot gitu, karena saya perlu mengasah, dan begitu saya mungkin ke depannya akan lebih banyak menggali ide-ide positif dari coach sendiri.
kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Lupa ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga kegiatan ini juga bermanfaat. Terima kasih Bu Lupa. Assalamualaikum Bu Lupa. Waalaikumsalam Bu Yani.